Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu 'alal asyrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ja'alna ma'ahum wahsyurna fi zumratihim birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah dipertemukan Allah sampai hari ke-25 di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita sama-sama merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 106 dengan tema menasakh atau menghapus ayat adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li-Ahkamil Qur'an, wa hadhihi ayatun 'uzma fil ahkam wa sababuha annal yahuda lamma hasadul muslimina fit tawajjuhi ilal Ka'bah wa ta'anu fil islami bidzalika. Ayat ini merupakan ayat yang agung di bidang hukum. Sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang Yahudi menaruh perasaan dengki kepada kaum muslimin pada permasalahan mereka menghadap Ka'bah, dan mereka pun mencela Islam dengan masalah ini. Wa qalu inna Muhammadan ya'muru ashabahu bi syai'in thumma yanhahum anhu fama kana hadzal qur'anu illa min jihatihi. Walihadza yunaqidu ba'duhu ba'dan. Mereka orang-orang Yahudi itu mengatakan, sesungguhnya Muhammad memerintahkan sahabatnya kepada sesuatu kemudian melarang mereka dengan sesuatu itu. Jika demikian, tidak lain adalah Al-Quran itu bersumber darinya. Karena itu sebagian dari Al-Quran dengan yang lainnya itu bertentangan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatu hadzal babi akidatun wa faidatuhu azimatun. Bahwa pengetahuan akan hal ini, nasakh dan mansukh, merupakan hal yang sangat penting dan manfaatnya sangat besar. La yastaghni an ma'rifatihi al-ulama wa la yunkiruhu illa al-jahlatul aghbiya lima yatarattabu alaihi minan nawazili fil ahkami wa ma'rifatil al-halal minal haram. Di mana pengetahuan ini semestinya dimiliki oleh para ulama, semuanya tidak dapat dipungkiri kecuali bagi orang-orang yang dungu dan bodoh. Pasalnya semua ini bermanfaat untuk mengetahui setiap peristiwa yang terjadi dalam hukum, dan tujuannya adalah mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, qala Ibnu Abi Thalhah an Ibni Abbas ma nansakh min ayatin ma nubaddilu min ayatin. Mengenai firman Allah, ayat mana saja yang kami nasahkan, Ibnu Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan artinya yang kami atau Allah gantikan. Wa qala Ibnu Juraij an Mujahid ma nansakh min ayatin ay manamhu min ayatin. Masih mengenai ayat yang sama, Mujahid, Ibnu Juraij meriwayatkan apa saja ayat yang kami nasakh, maksudnya adalah ayat mana saja yang kami atau Allah hapuskan. Wa qala Ibnu Abi Najih
an Mujahid ma nansakh min ayatin qala nusbitu khattaha wa nubaddilu hukmaha haddatsa bihi an ashabi Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Abi Nujay meriwayatkan dari Mujahid bahwa ia menuturkan manansakh min ayatin, itu maknanya adalah kami Allah biarkan tulisannya tetapi kami ubah hukumnya. Hal ini diriwayatkan dari beberapa sahabat termasuk Abdullah bin Mas'ud. Waqala As-Suddi, kemudian As-Suddi berkata manansakh min ayatin naskhuha qabduha. Artinya nasakh di sini berarti adalah menarik atau menggenggamnya. Wa qala Ibnu Abi Hatim yakni qabduha raf'uha mislu qawlihi ta'ala asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattata. Wa qawluhu ta'ala aidha law kana li ibni adama wadiyani min malin lan bagha lahuma thalithan. Sedangkan Ibnu Abi Hatim mengatakan yakni menggenggam atau mengangkatnya. Seperti firman Allah yang sudah diangkat atau digenggam Allah adalah orang yang sudah tua, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina, maka rajamlah keduanya. Ini sudah tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Demikian juga firman-Nya, seandainya Ibnu Adam memiliki 2 lembah emas, niscaya ia tetap menginginkan yang ketiga. Ini pun juga digenggam, ditarik di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Jarir, ma nansakh min ayatin ma yunqalu min hukmi ayatin ila ghairihi fanubaddiluhu wa nughayyiruhu. Wadhalika an yuhawwilul halal haraman wal haramu halalan wal mubahu mahzuran wal mahzur mubahan. Ibnu Jarir mengatakan artinya adalah makna ayat ini, hukum suatu ayat yang kami atau Allah pindahkan kepada yang lainnya dan kami ganti serta kami ubah, yaitu mengubah yang halal menjadi haram, yang haram menjadi halal, yang boleh menjadi tidak boleh, dan yang tidak boleh bisa menjadi boleh. Wala yakunu dzalika illa fil amri wan nahyi wal hadri wal itlaq wal man'i wal ibahati. Hal itu tidak terjadi kecuali dalam persoalan hal perintah, larangan, keharusan, mutlak, dan ibahah atau kebolehan. Wa amma al-akhbaru fala yakunu fiha nasikhun wala mansukhun. Akan tetapi dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan qasas, dengan kisah, dengan khabar, itu tidak mengalami nasakh dan mansukh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aslun naskhi min naskhil kitabi wa huwa naqluhu min nuskhatin ukhra ila ghairiha. Fakadzalika ma'na naskhil hukmi ila ghairihi innama huwa tahwiluhu wa naqlu ibadatin ila ghairiha wa sawa'un naskhu hukmiha au khattiha. Kata an-nasakh berasal dari kata naskhul kitab, yakni menukil dari suatu naskah ke naskah redaksi yang lainnya. Demikian halnya naskh hukmi berarti menukilkan dan memindahkan redaksi yang lain, baik yang dinasahkan itu hukum maupun tulisannya, karena keduanya tetap saja kedudukannya adalah mansukh atau dinasakh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah berikutnya, au nunsiha faqala Abdur Razzaq an Qatadah fi qawlihi ma nansakh min ayatin au nunsiha qala kana Allah ta'ala yunsi nabiyahu ma yasha'u wa yansakhu ma yasha'u. Mengenai bacaan nunsikha, Abdur Razzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah mengenai firman-Nya manansakh min ayatin au nunsiha, ia mengatakan Allah menjadikan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam lupa dan menasakh ayat sesuai dengan kehendaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat berikutnya adalah
na'ti bi khairim minha au mithliha. Kami akan mendatangkan atau menggantinya yang lebih baik daripadanya atau yang semisal dengannya. Imam Ali As-Sabuni menjelaskan, na'ti bi khairin lakum minha ayyuhal mu'minuna bima huwa anfa'uhu lakum fil ajili wal ajili imma biraf'il masyaqqati ankum au bi ziyadatil ajri wa thawabi lakum. Artinya menurut Imam Ali As-Sabuni adalah kami membawa sesuatu yang lebih baik untuk kalian daripada itu, wahai orang-orang yang beriman, yang lebih bermanfaat untuk kalian di masa sekarang maupun masa yang akan datang, yaitu dengan menghilangkan kesulitan bagi kalian atau dengan meningkatkan, menambahkan pahala untuk kalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna daripada surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 ini, bahwa melakukan nasakh atau mansukh, penggantian atau penghapuskan terhadap ayat-ayat Al-Quran itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan digantikan Allah dengan yang lebih baik dan lebih bermanfaat bagi manusia. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari ayat yang mulia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.